Ya baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan dan juga perbedaan antara silabus dan juga RPP di kurikulum 2013 serta ATP di kurikulum Merdeka yang baru. Untuk itu terlebih dahulu, perkenalkan nama lengkap saya Maria Fatima Usfinit dengan NPM 33230005. Baik, langsung saja bahwa pada slide yang pertama ini mengenai perbandingan dari silabus dan RPP dari kurikulum 2013 serta ATP dalam kurikulum Merdeka yang baru. Untuk itu kita lihat bersama pada bagian yang pertama, yaitu adalah silabus dalam kurikulum 2013, di mana pada silabus kurikulum 2013 ini menyajikan gambaran umum tentang materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Itu merupakan bagian dari bagian silabus. Yang kedua itu adalah RPP dari kurikulum 2013, di mana dalam RPP kurikulum 2013 ini merupakan rencana detail tentang bagaimana pembelajaran akan dilaksanakan, termasuk tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, metode, penelitian, sumber belajar, dan alokasi waktu. Yang ketiga itu mengenai ATP atau alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, di mana dalam ATP ini merupakan analisis mendalam terhadap tema atau subtema pembelajaran, termasuk pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, penilaian, mengembangkan karakter, dan juga literasi, yaitu merupakan perbandingan antara ketiga macam jenis tersebut, yaitu ada silabus, ada RPP di kurikulum 2013, serta ATP di kurikulum Merdeka yang baru. Yang berikut kita lihat bersama, ini merupakan contoh-contoh dari ketiga jenis tersebut. Yang pertama itu ada contoh silabus untuk mata pelajaran biologi kelas 10 dalam kurikulum 2013. Di situ ada mata pelajaran, ada standar kompetensinya, ada kompetensi dasar, ada indikatornya, ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada penilaian, ada sumber belajar, di mana dalam masing-masing poin itu memiliki bagian-bagiannya tersendiri. Untuk itu kita lihat pada standar kompetensi, di mana yang pertama itu tentang memahami konsep dasar biologi, yang kedua itu memahami keanekaragaman makhluk hidup, yang ketiga menerapkan pengetahuan biologi dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu adalah kompetensi dasar, di mana kita lihat bersama pada 1.1 sampai dengan 1.4 itu semuanya menjelaskan mengenai makhluk hidup. Kenapa? Karena dalam mata pelajarannya itu tentang biologi kelas 10. Itu kita lihat bersama, ada indikatornya, ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, penilaian, dan juga sumber belajar. Yang berikut itu adalah contoh RPP untuk mata pelajaran biologi kelas 10, sama juga dalam kurikulum 2013. Itu juga mengenai mata pelajaran biologi kelas 10 semester 1 dengan materi pokoknya itu adalah struktur dan juga fungsi sel, dengan alokasi waktunya itu 2 kali 45 menit. Dalam contoh RPP untuk pelajaran biologi kelas 10 ini di kurikulum 2013 ini juga ada masing-masing bagiannya. Kita lihat bersama, itu ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada juga fungsi organelnya, ada juga metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya, ada sumber belajarnya, penilaian, dan juga ada penugasan. Itu merupakan bagian-bagian dari contoh RPP untuk kurikulum 2013. Baik, berikut lagi adalah contoh ATP di kurikulum Merdeka yang baru, di mana dalam contoh ATP di kurikulum Merdeka yang baru ini juga masih sama tentang mata pelajaran kelas 10,
yang bertemakan itu keanekaragaman makhluk hidup. Subtemanya itu adalah klasifikasi makhluk hidup, di mana dalam contoh ATP ini juga terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah identitas pembelajaran, ada capaian pembelajaran untuk siswa, ada pendekatan pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ada penilaian, sumber belajar, penguatan literasi, pengembangan karakter, dan juga evaluasi. Itu merupakan bagian-bagian atau contoh dari ATP di kurikulum Merdeka yang baru. Kita bisa baca sendiri ya, karena itu merupakan bagian dari contoh dari ketiga jenis tersebut, ketiga macam bagian yang sudah dijelaskan. Ada silabus, ada RPP di kurikulum 2013, dan juga ada ATP di kurikulum Merdeka yang baru. Yang berikut itu ada persamaan dan juga perbedaan silabus dan RPP di kurikulum 2013 serta ATP di kurikulum Merdeka yang baru. Itu pada persamaannya. Di sini dalam persamaannya, dalam tujuan pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Ketiganya itu memiliki tujuan yang jelas dalam pembelajaran, yaitu untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam materi yang akan diajarkan. Yang kedua itu ada metode pembelajaran, bahwa dalam ketiganya itu juga mencakup berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, ada diskusi, ada demonstrasi, dan observasi untuk memberikan pengalaman belajar yang beragam kepada siswa. Yang ketiga itu adalah penilaian pembelajaran. Dalam penilaian pembelajaran ini, ketiga hal tersebut juga menetapkan metode penelitian pembelajaran untuk mengukur pemahaman dan juga keterampilan siswa, sejauh mana siswa memahami materi-materi tersebut. Yang berikut itu adalah sumber belajar, bahwa dalam sumber belajar ketiganya ini juga menyebutkan sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran. Misalnya sumber pelajaran itu bisa diambil dari internet, dari buku-buku, dan juga lain sebagainya. Yang kelima itu adalah kelas atau semester dan juga mata pelajarannya, bahwa dalam ketiganya ini juga merinci mengenai kelas atau semester yang dituju serta mata pelajaran yang akan diajarkan nantinya. Berikut itu juga selesai dari persamaan, ada juga perbedaan antara ketiga jenis tersebut. Ada perbedaan antara silabus, RPP di kurikulum 2013, serta ATP di kurikulum Merdeka yang baru. Untuk itu, ini merupakan perbedaan dari ketiga jenis tersebut, bahwa dalam silabus di kurikulum 2013 itu lebih memberikan gambaran umum tentang materi dan metode pembelajarannya. Jadi bahwa silabus ini lebih mementingkan gambaran umum tentang materi dan juga pembelajaran, metode pembelajaran yang akan diajarkan nantinya. Yang kedua itu adalah RPP di kurikulum 2013, yaitu lebih mengutamakan atau lebih memberikan rencana detail tentang pelaksana pembelajaran, termasuk langkah-langkah, metode, dan juga penilaian. Yang ketiga itu adalah ATP di kurikulum Merdeka yang baru, di mana dalam ATP ini atau alur tujuan pembelajarannya itu lebih menekankan analisis tema pembelajaran, integrasi dengan kehidupan sehari-hari siswa, pengembangan karakter, dan literasi. Jadi bahwa dalam ketiga hal tersebut ada persamaan dan juga perbedaannya. Masing-masing memiliki poinnya, dan juga untuk itu yang terakhir ada kesimpulannya. Jadi bahwa dalam sekian penjelasan yang sudah saya jelaskan, berikut merupakan kesimpulannya. Silabus dalam kurikulum 2013 itu lebih bersifat umum dan mengatur garis besar materi pembelajaran.
Sedangkan RPP dalam kurikulum 2013 itu lebih berfokus pada implementasi pembelajaran di kelas. Sedangkan ATP dalam kurikulum Merdeka yang terbaru lebih menekankan pada analisis mendalam tema pembelajaran, integrasi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Baik, itu merupakan penjelasan dari ketiga jenis poin tadi, yaitu adalah persamaan dan juga perbedaan antara silabus dan RPP di kurikulum 2013 serta ATP pada kurikulum Merdeka yang baru. Baik, sekian penjelasan yang boleh saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.